Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang pertama kali datang di channel ini dan baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Bangku Kuliah. Silahkan Anda tonton videonya, lalu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada pertemuan kali ini di sesi video komunikasi, kita akan bicarakan satu topik, yaitu komunikasi interpersonal. Oke, kita akan mulai saja untuk pertemuan ini. Silahkan Anda tonton videonya sampai selesai, karena nanti ada quiz ya. Oke, ini topik kita hari ini, yaitu komunikasi interpersonal. Kalau kita berbicara tentang komunikasi interpersonal, maka sesungguhnya sama dengan komunikasi antar pribadi. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita kenal dengan interpersonal communication ya. Oke, sekarang kita akan lihat secara definisi melalui pendapat-pendapat ahli. Pertama dari Joseph A. De Vito. Jadi dia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan beberapa efek dan umpan balik seketika. Itu menurut pengertian yang disampaikan oleh Joseph De Vito. Jadi intisarinya di sini adalah pengirim ya, kemudian yang kedua ada penerima antar individu, kemudian ada efek, dan yang terakhir ada umpan balik. Nah, ini sebagaimana di pertemuan awal pertama dulu, bahwa menurut Laswell hampir mirip seperti yang disampaikan oleh Joseph De Vito. Jadi kalau komunikasi antar dua orang terjadi ya, dan kemudian ada efek dari komunikasi itu berupa umpan balik, maka itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Berikutnya menurut Little John, jadi komunikasi yang terjadi antara individu atau komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi antar individu dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa media maupun tidak melalui media. Jadi penekanannya pada Little John ini adalah bahwa komunikasi antar individu itu bersifat pribadi, lalu kemudian dia bisa menggunakan media atau tidak ya. Itu disampaikan oleh Little John. Oke, berikutnya menurut Mulyana, jadi komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antar orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, ini menurut Mulyana. Jadi penekanannya ini adalah dia face to face, jadi tatap muka langsung ya, sehingga kita bisa melihat respon atau reaksi dari lawan bicara kita, apakah itu dalam bentuk bahasa verbal maupun non-verbal. Ini juga terkait dengan apa yang kita sampaikan pertemuan sebelumnya, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Kita kasih contoh, misalkan di sini komunikasi antara suami dan istri itu dianggap sebagai komunikasi interpersonal. Kemudian seperti kita ya, dosen dan mahasiswa, ada pertemuan langsung di kelas, kita bisa melihat Anda itu serius apa tidak di dalam mengikuti pembelajaran. Komunikasi ini jadi antar individu dan antar beberapa orang. Jadi banyak kan, kalau di kelas kan kita banyak orang ya, itu juga dianggap sebagai komunikasi interpersonal. Kemudian antar anak ayah ya, itu juga termasuk komunikasi yang dianggap sebagai komunikasi interpersonal. Oke. Lalu apa indikasi atau indikator yang menunjukkan bahwa itu adalah komunikasi interpersonal? Yang pertama itu dilakukan dua orang atau lebih ya.
Itu jadi pertama itu komunikasi interpersonal ini, jadi ada dua individu ya atau lebih itu yang melakukan komunikasi. Kemudian bisa menggunakan media tertentu. Media tertentu ini ya bisa menggunakan misalkan kalau tidak secara langsung, misalkan face to face kan kita bisa menggunakan media misalkan contoh HP kita video call ya, kita komunikasi dengan orang lain, itu juga ada merupakan bentuk dari komunikasi yang kalau melihat dari indikatornya. Kemudian misalkan kita telekonferensi, kita pakai Zoom ya, itu juga bentuk dari dianggap sebagai salah satu bentuk indikator dari komunikasi interpersonal. Kemudian kedua, bahasa yang digunakan juga bersifat informal. Jadi sehari-hari kalau bahasanya bahasa gaul anak-anak muda sekarang ya, itu artinya juga merupakan komunikasi interpersonal. Jadi indikatornya yang ketiga. Kemudian tujuannya juga bersifat perorangan atau personal. Atau bisa terjadi di dalam masyarakat ya, untuk tugas pekerjaan atau komunikasi terjadi dalam satu organisasi. Itu tujuannya. Jadi kalau dia personal biasanya dalam masyarakat, kalau dalam organisasi itu bisa misalkan ya kita mengirim email ya, itu juga bentuk komunikasi. Ya, kemudian membuat tugas ya, itu kalau dalam organisasinya seperti itu. Berikutnya, bagaimana proses komunikasi interpersonal itu terjadi? Di sini pertama itu ada pesan ya yang akan disampaikan berupa berita dan sebagainya. Pesan itu kan bisa dia verbal maupun non verbal seperti itu ya. Setelah pesan itu dikirim, kemudian nanti ada yang menerima. Bagaimana penerimaan pesan itu ya, tergantung dari orangnya. Jadi apakah nanti pesannya itu diterima negatif atau positif, itu tergantung dari isi pesan atau konten dari pesan yang disampaikan. Lalu kemudian efeknya seperti apa? Itu apakah dia berefek negatif atau tidak, dan yang terakhir itu adalah feedback, apakah ada dia respon apa tidak. Itu adalah proses komunikasi interpersonal. Jadi pesan yang dikirim kemudian diterima lalu menimbulkan efek, dan efek ini kemudian nanti bisa direspon ataupun tidak, artinya diberikan umpan balik atau tidak, seperti itu. Kemudian apa sih tujuan komunikasi interpersonal? Jadi setidaknya ada beberapa di sini akan kita sampaikan. Pertama, menyampaikan informasi. Jadi ini agar orang yang dimaksud mengetahui sesuatu yang dimaksud. Misalkan Anda menyampaikan informasi ada kuliah hari ini, misalkan sebetul kepada teman-temannya, kemudian materinya yang akan disampaikan, misalkan tujuan komunikasi interpersonal, maka orang kemudian tahu ya jam berapa dilakukan, seperti itu adalah bentuk tujuan dari komunikasi interpersonal. Jadi dia memberikan informasi. Jadi supaya orang tahu, namanya kita menyampaikan informasi ya. Kemudian yang kedua itu untuk sharing pengalaman, jadi experience sharing. Jadi saling berbagi pengalaman antar pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak. Misalkan Anda punya pengalaman sesuatu yang menyenangkan, ya Anda bisa bercerita kepada teman Anda, atau mungkin Anda curhat karena Anda kecewa ya terhadap misalkan pasangan Anda. Itu juga namanya sharing pengalaman ya, seperti itu. Atau mungkin Anda punya pengalaman dalam belajar. Kalau Anda belajar misalkan dengan teknik yang Anda pernah lakukan, kemudian nilainya menjadi bagus, maka itu juga salah satu bentuk dari sharing pengalaman. Kemudian misalkan yang berikutnya, kalau Anda kesulitan belajar, ya kalau Anda belajar tentang suatu mata pelajaran atau mata kuliah tertentu, Anda kesulitan mengalaminya, itu juga Anda bisa sampaikan kepada lawan bicara Anda. Nah, itu namanya untuk experience sharing. Kemudian yang berikutnya itu menumbuhkan simpati dengan cara dukungan moral, bantuan dana, obat-obatan, aneka barang, atau menjadi sukarelawan. Nah, contoh yang paling nyata di sini, kalau Anda misalkan ada bencana ya, kemudian Anda menjadi sukarelawan, itu salah satu juga bentuk dari tujuan dari komunikasi interpersonal. Jadi memberikan dukungan moral kepada orang lain yang mengalami misalkan musibah. Ya, misalkan orang tua meninggal, kemudian Anda ke sana, Anda berikan dia support
untuk tetap tegar dan sebagainya. Atau mungkin yang lain, ada teman Anda yang nilainya jelek ya, kemudian dia tetap bersedih, mengurung diri dan sebagainya, maka Anda memberikan support ya untuk berupa mungkin motivasi ya, mungkin dorongan-dorongan tertentu sehingga kemudian dia tercapai tujuan itu ya. Kemudian melakukan kerjasama, itu tujuannya ya, melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Nah ini ya tujuan dari komunikasi bisa adalah untuk melakukan kerjasama. Misalkan kalau dalam konteks Anda ujian, ini kan melakukan kerjasama atau nyontek misalkan ya. Jadi Anda bisa minta ke A, kemudian si B ya menukar jawaban, ini kan adalah bentuk kerjasama, tapi itu jangan dilakukan ya, itu tidak baik. Kalau jadi kerjasama dalam hal ini yang positif, misalkan ya Anda membuat tugas makalah ya, Anda kesulitan bahan, kemudian Anda minta pada temannya untuk yang punya, nah itu contoh kerjasama yang bagus. Dalam hal ini berarti tujuan komunikasi itu salah satunya itu. Kemudian menumbuhkan motivasi. Jadi seorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik. Ya kalau ini kan banyak ya komunikasi. Misalkan teman Anda stres, Anda jangan nambah stres. Jadi justru Anda memotivasi dia supaya dia kemudian bisa melakukan sesuatu yang kemudian dia termotivasi lagi, bangkit semangatnya dan sebagainya ya. Itu. Kemudian menceritakan kekesalan atau kekecewaan. Sering disebut juga dengan express feeling atau kita mengungkapkan perasaan kita. Jadi segala isi hati Anda bisa curhat kepada teman Anda, kemudian Anda menjadi plong, misalkan itu ya. Nah, itu nanti akan kita elaborasi lebih dalam di kelas ya. Kemudian tidak semua komunikasi interpersonal itu mulus begitu saja. Kita juga sering mendapatkan hambatan. Nah, beberapa hambatan komunikasi interpersonal itu di sini setidaknya ada 6 yang kita lihat ya. Pertama itu penyaringan atau manipulasi informasi. Seringkali kalau kita menyampaikan informasi, kadang-kadang kita perlu saring. Jadi faktanya kadang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang yang kita sampaikan pesan itu gitu ya. Kemudian yang kedua itu emosi. Ini seringkali kita kalau menerima pesan yang sifatnya negatif, maka interpretasi terhadap pesan itu selalu negatif gitu ya. Jadi kemudian akhirnya feedbacknya menjadi negatif. Nah, kalau interpretasinya positif, maka tentu kesan terhadap pesan yang disampaikan waktu kita berkomunikasi itu, maka dia akan menjadi baik seperti itu. Kemudian yang ketiga itu overload informasi. Jadi dia kebanyakan informasi sehingga tidak bisa mengingat informasi yang sudah disampaikan karena kepalanya sudah overload dari informasi itu ya. Kemudian yang keempat, perilaku defensif. Jadi seringkali kita kalau berkomunikasi dengan teman, kadang-kadang dia menutup diri, jadi tidak jujur, tidak terbuka gitu ya. Ya sekedar basa-basi aja komunikasinya seperti itu. Itu namanya perilaku defensif. Kemudian hambatan bahasa. Kadang-kadang satu bahasa dan bahasa lain pemaknaannya berbeda-beda, sehingga kemudian kadang-kadang itu yang menjadi hambatan di dalam komunikasi. Kemudian ada kultur atau budaya. Jadi ini juga ada budaya yang kadang-kadang dia terbuka sekali di dalam menyampaikan informasi. Kemudian ada kadang-kadang juga dia terlalu formalitas ya. Itu masuk di dalam kultur atau budaya. Lalu peran komunikasi interpersonal itu seperti apa? Yang pertama itu membangun perkembangan intelektual seseorang. Misalkan di sini kita lihat dosen dan mahasiswa ya. Jadi ketika Anda diajar oleh dosen Anda, itu salah satu adalah untuk membuka mindset ya seseorang yang kemudian akan menambah kognitifnya. Contoh misalkan yang kita lakukan selama ini kan kita pretest ya. Pretest itu Anda belum mengetahui sebetulnya paparan informasi yang tentang apa yang akan disampaikan itu ya. Setelah itu keluar nilai, maka Anda itu hasil realnya. Kemudian Anda dikasih
kuliah berikutnya, kemudian dites lagi, kemudian ada penambahan nilai, maka itu artinya apa? Jadi ada progres dari apa yang Anda pelajari pada saat itu contoh. Kemudian yang kedua, membentuk identitas atau jati diri seseorang. Jadi kalau komunikasi ini contoh ya, kita bisa melihat orang itu dari cara komunikasinya kita sudah tahu. Misalkan ya, kalau orang komunikasinya keras ya, ada maka itu kelihatan dia seperti marah, padahal tidak. Sebenarnya biasanya orang seperti orang-orang di Medan itu kan keras biasanya ya. Itu betulnya tidak ya. Jadi kita menganggapnya kok keras seperti itu, padahal itu tidak ya. Budaya Jawa misalkan juga itu ya, itu khas ya, bahasanya halus dan sebagainya. Kemudian performance seseorang itu juga terlihat dari cara dia berkomunikasi. Jadi performanya kelihatan. Ada orang yang perfect ya, omongannya teratur, penekanannya seperti apa diatur ya. Itu makanya dia membentuk identitas atau jati diri seseorang. Kemudian memahami realitas kebenaran di sekeliling kita. Ini jadi dalam rangka apa? Untuk validasi. Misalkan sering kita disampaikan informasi ya yang tidak benar dalam bentuk rumor, hoax atau isu-isu atau gosip-gosip. Jadi melalui komunikasi interpersonal kita bisa melakukan validasi apakah yang disampaikan itu adalah informasi yang valid atau informasi yang tidak benar. Kemudian kesehatan mental seorang, interconnecting antar orang. Kenapa komunikasi itu bisa menyebabkan orang itu sehat mentalnya? Jadi salah satu orang yang sehat itu adalah dia bersosialisasi. Nah, sosialisasi itu kan kita lakukan melalui berkomunikasi dengan orang lain. Semakin banyak kita berkomunikasi dengan orang lain, maka tentu kesehatan mental kita akan terbentuk gitu ya. Jadi tidak tertutup. Nah, kalau Anda suka menyendiri, tidak ada teman Anda berkomunikasi, maka itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental seseorang ya. Berikutnya apa? Keterampilan yang diperlukan dalam komunikasi interpersonal. Jadi skill informasi yang pertama itu adalah kemampuan saling memahami, trust, kemudian saling terbuka atau open, dan penerimaan diri. Jika lawan bicara itu distrust, maka komunikasi jadi tertutup dan hanya basa-basi seperti tadi. Kalau kita mau bicara sama orang lain itu harus ada unsur distrust. Makanya kalau kita misalkan sebagai seorang sales contohnya ya, kalau kita menjual produk kemudian ketemu dengan seorang customer, maka pertama kali langkahnya adalah kita harus building trust. Jadi membangun kepercayaan kepada calon customer kita. Kemudian barulah kita building rapport, artinya membangun kedekatan ya. Nah setelah itulah kemudian dia bisa komunikasi itu terjadi secara terbuka dan penerimaannya bisa dengan baik ya. Tapi kalau dia tidak percaya dengan kita, maka informasinya menjadi tertutup. Jadi sekedar hanya menemani aja sebetulnya. Artinya informasi yang kita sampaikan itu hanya didengar aja kemudian hilang begitu saja itu ya. Kemudian yang kedua itu mampu saling menerima dan memberikan dukungan. Nah ini saling support ya. Jadi tidak debat ya. Jadi no debat, support yes gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan ada tugas mata kuliah ya, kemudian menanyakan bagaimana makalahnya, misal seperti itu, kamu tuh makalah aja yang ditanya. Nah itu kan sudah mendebat ya. Kalau kita tanya misal, bagaimana makalahnya, makalahnya sudah kita buat, ini ada yang kurang sedikit, ayo kita sama-sama kerjakan. Nah itu kan contoh dari skill komunikasi. Makanya skill komunikasi sangat penting ya untuk dimiliki oleh setiap orang, apalagi Anda ya, entah itu orang kesehatan, penuh kesehatan, itu komunikasi sangat penting. Makanya komunikasi ini salah satu jembatan untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga itu mampu menyampaikan pikiran dan perasaan yang jelas. Jadi straightforward. Jadi tidak bertele-tele dalam berkomunikasi. Jadi kalau kadang begini, ada orang yang kalau berkomunikasi dia bertele-tele, padahal dia mau menyampaikan hanya satu pesan aja seperti itu ya. Nah, beda dengan orang yang langsung to the point istilahnya, ya straightforward to the point. Jadi langsung kepada
inti dari apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Kemudian yang keempat itu mampu memberikan solusi antar lawan bicara. Jadi kita berempati dan memberikan solusi. Jadi kalau ada teman-teman itu mengalami kesulitan, kemudian dia sampaikan kepada kita, kita ikut merasakan apa yang dirasakan, itu namanya berempati. Kemudian kita mampu untuk memberikan solusi bagi dia, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat ya faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ini. Pertama itu adalah persepsi interpersonal. Jadi memberi makna stimuli indrawi pada sesuatu, penampilan, cara bicara dan lain-lain. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita melihat seseorang ya, tampilan seseorang, maka stimulus itu masuk ke dalam pikiran kita, dalam bawah sadar kita, bahwa oh ternyata si A ini cara berpakaian seperti ini, pakaian khasnya seperti ini, ya stylishnya seperti ini. Itu namanya persepsi interpersonal ya. Jadi dengan itu salah satu masuk di dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ya. Kemudian beri makna stimuli indrawi yang berasal dari seorang berupa pesan verbal dan non-verbal. Jadi kalau dia misal seperti yang kita sampaikan di komunikasi nonverbal, jadi kita dengan tatapan matanya kita bisa melihat makna apa yang tersembunyi di situ, seperti itu ya. Satu dengar. Kan kita kalau melihat orang marah, misalkan lihat dari tatapan matanya atau dari ekspresi wajahnya akan kelihatan, dan itu khas pada seseorang, dan itu akan tidak gampang untuk kita lupakan ya. Kemudian kecermatan dalam komunikasi akan berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal. Underestimate terhadap lawan bicara. Misalkan gini maksudnya ya. Kalau kita bicara sama orang lain, di awal kita sudah underestimate, artinya ragu-ragu kepada orang tersebut atau merasa diri kurang baik persepsinya, maka tentu dia tidak akan terbuka gitu ya. Jadi komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian faktor yang kedua itu adalah konsep diri. Nah, konsep diri itu apa? Sebetulnya pandangan dan perasaan terhadap diri sendiri. Jadi atau istilahnya label diri. Nah, teman-teman kan tahu ya konsep diri Anda seperti apa ya. Itu tergantung dari Anda. Makanya ada sebut dengan brand image. Jadi the first impression last then up to you. Artinya pertama kesan pertama begitu modal, lalu terserah Anda. Itu kan adanya label ya, label. Jadi kalau orang sudah punya label atau brand, maka orang dengan gampang kemudian kita bisa berkomunikasi dengan dia. Misalkan ya orangnya tertutup atau introvert, maka kita juga akan kesulitan untuk melakukan komunikasi interpersonal. Tapi kalau dia ekstrovert atau terbuka orangnya, itu kan lebih kita gampang. Apalagi orang yang suka bercanda seperti itu ya, maka lebih gampang untuk membangun komunikasi interpersonal. Kemudian pandangan tentang siapa diri kita yang kita dapat informasi dari orang lain. Kadang-kadang kita tidak tahu ya tentang apa yang ada dalam diri kita, maka kita kemudian perlu masukan dari orang lain ya. Oh, kamu itu loh begini. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang ada dalam kita, tapi orang lain yang kemudian mempengaruhi mengetahuinya, gitu ya. Kemudian berikutnya ya, konsep diri itu memainkan peran sangat penting dalam keberhasilan hidup seseorang ya. Jadi ini dianalogkan dengan softwarenya kita gitu. Jadi kalau Anda punya konsep diri, Anda itu orang yang selalu optimis ya, selalu percaya diri bahwa setiap Anda melakukan sesuatu Anda akan berhasil, maka otomatis itu akan tertanam ya di dalam bawah sadar Anda ya, sekitar 88% ya. Jadi itu. Nah, ini makanya pentingnya kita untuk konsep diri. Kalau konsep diri Anda termasuk orang yang introvert ya, ini makin justru konsep diri Anda tidak mendukung keberhasilan Anda. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi konsep diri juga yang lain itu di sini dari orang lain ya. Jadi konsep diri terbentuk dari penilaian orang lain ya. Kemudian yang penting begini ya, boleh kita seperti yang di awal tadi, bahwa orang lain
justru yang lebih tahu tentang apa namanya yang kita tidak tahu. Tapi kemudian jangan dengan itu kemudian Anda dikontrol. Jangan hidup di atas perkataan orang lain. Nah, ini Anda akan tersiksa nanti ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah reference group atau patokan teman kelompok. Setiap kelompok memiliki norma-norma sendiri. Di antara kelompok ini ada yang menjadi pedoman yang mempengaruhi konsep diri kita. Contoh ya, biasanya kalau Anda punya grup, misalkan grup di sini relawan Blue Cover City misalkan, itu pasti dia punya norma-norma yang harus dijunjung tinggi oleh grup, dan itu menjadi patokan dalam perilaku ketika menjalankan tugas-tugas terkait dengan kegiatan yang dimaksud ya. Nah ini kalau kita lihat dari pendapat Sullivan, dia mengatakan jika kita diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan diri kita, kita cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaliknya, bila orang yang meremehkan kita, menyalahkan dan menolak kita, kita cenderung tidak menyenangi diri kita. Seperti itu ya. Jadi ini bagus quote-nya nih. Kemudian ada konsep diri yang negatif ya. Kalau konsep diri yang positif sudah jelas ya. Kalau dia konsep dirinya itu membawa dia menjadi maju dan lebih baik, itu namanya konsep diri yang positif. Kalau yang negatif bagaimana? Konsep negatif bisa menghambat komunikasi dalam diri seseorang. Nah, seperti tadi kalau Anda minder, malu bertemu dengan orang lain, misalkan seperti itu. Atau misalkan Anda mau menghadap dosen, kemudian Anda tidak berani, kan minder ya duluan. Maka ini komunikasinya tidak akan jalan seperti itu. Kemudian konsep diri negatif cenderung menghindar, tertutup, dan cenderung mempertahankan pendapatnya meskipun pendapatnya salah. Kadang-kadang keras kepala orang-orangnya juga seperti ini ya. Kalau konsep diri negatif ya, jadi pendapatnya saja yang mau diterima, sementara pendapat orang lain ketika itu walaupun benar dia tidak mau menerimanya seperti itu ya. Kemudian cenderung tidak menerima kelebihan orang lain, ini juga ya. Jadi banyak hal-hal contoh seperti ini terjadi dalam diri kita ya. Nah ini ada pendapat dari teori Johan Window atau jendela window. Jadi dia menjadi 4 kuadran di sini ya. Yang pertama itu adalah namanya information known to self, dan artinya informasi diketahui oleh diri sendiri. Kemudian informasi itu juga diketahui oleh diri sendiri juga. Jadi atau orang lain di sini. Maka ini kuadran ini dianggap sebagai open area. Jadi diketahui oleh diri sendiri dan orang lain ya. Ini yang sebetulnya orangnya sifatnya biasanya kalau dalam diri dia ekstrovert ya, jadi terbuka orangnya. Kemudian ada yang kadang-kadang begini ya, jadi dia diketahui oleh diri sendiri informasi itu, tapi informasi itu tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Nah, diketahui oleh orang lain, maksudnya tidak diketahui oleh diri sendiri. Nah ini dianggap sebagai blind area ya, tidak diketahui diri sendiri tapi orang lain yang mengetahuinya ya, seperti tadi ya. Kemudian berikutnya itu information to know to other. Jadi diketahui informasi diketahui oleh orang lain ya. Kemudian dia diketahui oleh diri sendiri. Jadi diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Ini masuk dalam Haya dan Arya. Jadi diketahui oleh diri sendiri, tapi tidak diketahui orang lain. Ya, biasanya ini larinya ke introvert ya, jadi tertutup orangnya. Kemudian berikutnya ya, jadi kalau yang Arya yang tidak diketahui itu ya, dia tidak diketahui oleh diri sendiri maupun tidak diketahui orang lain. Nah, ini menurut teorinya Johari Window. Oke. Kalau kita elaborasi lebih dalam ya, jadi keempat wilayah Johari Window ada satu kesatuan yang terdapat dalam diri setiap orang. Nah prinsipnya berfungsi seperti ini. Jadi prinsip dari Johari Window itu, jadi perubahan dalam suatu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain seperti tadi ya. Jadi kalau Anda ketahui diri sendiri, orang lain tidak mengetahui, tentu juga akan berpengaruh. Atau sebaliknya, Anda tidak tahu tentang diri Anda, orang lain mengetahuinya seperti itu. Atau sama-sama tidak tahu. Nah ini ya. Jika kuadran pertama sangat kecil, berarti orangnya miskin komunikasi. Artinya apa? Tidak miskin komunikasi, tentu lahirnya kita seperti tadi introvert ya. Pembelajaran interpersonal dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi pada satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain ya.
Contohnya ini adalah apa namanya, yang ekstrovert. Nah, ini yang introvert. Jadi selalu suka menyendiri, menurung, atau suka menghindar dari teman-teman ya. Kemudian apa sih perbedaan ya dari komunikasi jadi orang yang tertutup, introvert atau ekstrovert? Jadi Anda bisa baca di sini ya. Kalau orangnya sikapnya terbuka, jadi menilai pesan secara beraktif dengan menggunakan data atau informasinya rasional. Tapi kalau sikap tertutup, menilai pesan berdasarkan motif, membedakan dengan mudah dan melihat suasana ini ya. Kemudian berpikir simplisis, jadi berpikirnya itu hitam putih ya, tanpa ada warna-warninya. Kemudian berorientasi pada isi pesan, ini di konten ya. Ini bersandar pada lebih banyak sumber pesan daripada isi pesan. Jadi siapa yang mengirim pesannya, bukan dilihat apa isi pesannya. Mencari informasi dari berbagai sumber, ini yang orang terbuka. Jadi kalau ada misalkan masa tertentu, dia bisa memvalidasinya. Kemudian mencari informasi tentang kepercayaan orang dari sumbernya sendiri, bukan kepercayaan orang lain. Lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan. Secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan. Kalau ini yang tertutup. Mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Itu terbuka. Kalau yang sini menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaan. Nah, itu karakteristik dari bagaimana orang introvert dan ekstrovert. Oke, itu pengantar kuliah kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan Anda komen di channel. Nah, untuk kemudian nanti kita bahas lebih dalam dan saya respon ya. Silahkan Anda tonton terus videonya kalau Anda ingin pemahaman. Karena apa? Jadi seorang profesional adalah melakukan pengulangan ya. Itu kalau Anda mau sukses dan mau memahaminya lebih dalam secara operasi, maka Anda sering-sering putar videonya ya, ya. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.